Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Elektronika Dasar 1. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sumber tegangan DC atau direct current dan sumber tegangan AC. Perkenalkan, nama saya Leni Rafika Andriani dengan NIM akhir 071. Perkenalkan, saya Sabtugi Adi Purnomo dengan NIM akhir 068. Perkenalkan, nama saya Kirana Saskia Putri dengan NIM akhir 017. Perkenalkan, nama saya Anggun Puspitasari dengan NIM akhir 015. Apa itu tegangan DC? Tegangan DC adalah tegangan listrik yang mengalir hanya ke satu arah saja, yaitu dari kutub positif menuju kutub negatif. Tegangan ini selalu tetap arahnya dan tidak berubah-ubah, yang artinya listrik mengalir terus-menerus ke satu arah saja, tidak bolak-balik. Sumber ini bertugas untuk mengeluarkan listrik DC agar dapat disalurkan ke alat yang membutuhkan, seperti perangkat elektronik. Selanjutnya yaitu contoh sumber tegangan DC. Yang pertama ada baterai, ada aki, power bank, adaptor, dan juga panel surya. Masing-masing alat tersebut mempunyai cara kerja sendiri, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat aliran listrik yang satu arah dan tetap stabil. Di sini karakteristik pada tegangan DC yaitu nilai tegangannya itu tetap atau tidak berubah-ubah. Selanjutnya cocok untuk perangkat elektronik yang membutuhkan kestabilan tegangan. Selanjutnya simbol pada rangkaian itu garis lurus dan garis putus-putus di bawahnya. Selanjutnya ada arah arus searah atau konstan. Selanjutnya di sini terdapat gambar tegangan DC. Tegangan listrik DC atau searah ya. Terus bentuk gelombang tegangan DC. Di sini bentuk gelombangnya garis lurus mendatar pada positif 24V atau plus 24V. Artinya tegangan tetap dan tidak berubah-ubah. Dan di sini juga ada simbol baterai. Itu dua garis panjang. Yang panjang itu positif, yang pendek negatif. Sebagai sumber DC alami seperti baterai tersebut. Selanjutnya di sini ada simbol sumber DC. Simbol sumber tegangan DC, yaitu lingkaran dengan huruf V ini, terus menandakan alat yang memberikan tegangan DC pada rangkaian, yaitu yang menandakan alat dan memberikan tegangan yaitu pada huruf V tersebut. Selanjutnya, fungsi sumber tegangan DC. Yang pertama, menyuplai energi listrik. Sumber tegangan DC menyediakan arus listrik searah yang digunakan untuk menghidupkan berbagai perangkat elektronik seperti motor DC, LED, dan sirkuit elektronik. Tegangan ini sangat penting agar perangkat dapat beroperasi secara stabil dan efisien. Yang kedua, untuk menjaga tegangan konstan. Jadi, sumber DC dirancang untuk menjaga agar tegangan yang keluar tetap stabil atau konstan meskipun beban berubah. Ini penting karena banyak perangkat elektronik sensitif terhadap perubahan tegangan, dan kestabilan tegangan membantu mencegah kerusakan atau gangguan fungsi. Yang ketiga, pengujian dan penelitian. Jadi, di dalam laboratorium teknik dan sains,
Sumber tegangan DC digunakan untuk menguji dan menganalisis berbagai komponen elektronik seperti resistor, dioda, dan transistor. Tegangan DC yang stabil memudahkan analisis karakteristik komponen dan rangkaian. Yang keempat, sebagai pengisian baterai. Jadi banyak jenis baterai seperti baterai Li-ion atau NiMH memerlukan arus DC untuk proses pengisian. Sumber tegangan DC digunakan dalam charger agar arus dan tegangan sesuai dengan kebutuhan baterai sehingga aman dan efisien. Dan yang kelima, menjadi catu daya atau power supply. Sumber DC banyak digunakan sebagai power supply untuk alat elektronik seperti komputer, modem, router, alat ukur, dan sistem kendali otomatis. Sumber ini memastikan agar alat-alat tersebut mendapatkan energi listrik yang dibutuhkan secara terus-menerus dan stabil. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan tegangan DC atau arus DC. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, tegangan tetap stabil atau konstan. Yang kedua, aman untuk perangkat elektronik kecil. Yang ketiga, mudah digunakan. Yang keempat, portable. Yang kelima, mudah ditemukan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, daya terbatas. Yang kedua, perlu dicas atau diganti. Yang ketiga, tidak cocok untuk transmisi jarak jauh. Yang keempat, tidak bisa langsung digunakan dari PLN. Yang kelima, tegangan tetap tidak fleksibel. Untuk selanjutnya yaitu materi sumber tegangan arus AC atau alternating current. Yang pertama yaitu pengertian dari sumber tegangan alternating current atau AC, yang merupakan jenis arus listrik di mana arah alirnya berubah-ubah secara periodik, tidak seperti arus searah atau DC yang hanya mengalir dalam satu arah. Arus AC berubah arah dalam selang waktu tertentu yang tetap. Dalam sistem kelistrikan rumah tangga, AC digunakan karena lebih efisien dalam transmisi energi jarak jauh. Arus AC biasanya dihasilkan oleh generator yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Selanjutnya yaitu sumber tegangan arus AC. Sumber utama arus AC adalah yang pertama generator AC atau alternator, yaitu mengubah energi mekanik menjadi listrik menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua yaitu transformator, mengubah tegangan AC dari satu level ke level lain tanpa mengubah frekuensi. Yang ketiga yaitu inverter, mengubah arus DC menjadi AC, banyak digunakan pada sistem tenaga surya atau UPS. Yang keempat yaitu PLTA dan PLTU, pembangkit tenaga air dan uap, menggunakan turbin untuk memutar generator AC skala besar. Materi selanjutnya yaitu parameter arus AC. Ada 4 parameter. Yang pertama, tegangan puncak atau VP, yang artinya nilai maksimum dari tegangan dalam satu siklus. Yang kedua yaitu tegangan efektif atau VRMS, yang artinya nilai tegangan yang ekuivalen dengan tegangan DC yang menghasilkan daya yang sama. Yang ketiga yaitu frekuensi atau F, yang berarti jumlah siklus per detik dan biasanya diukur dalam Hertz. Yang keempat, periode atau T, yang artinya waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus penuh. Baik, selanjutnya yaitu bentuk gelombang arus AC. Bentuk paling umum dari arus AC adalah gelombang sinusoidal yang mempresentasikan perubahan tegangan dan arus secara halus dan periodik.
Satu siklus penuh dari gelombang sinus terdiri dari bagian positif dan bagian negatif. Selain gelombang sinus, bentuk lain seperti gelombang kotak atau gelombang segitiga juga ditemukan dalam aplikasi khusus, misalnya pada inverter atau sirkuit digital. Karakteristik utama gelombang AC mencakup amplitudo, periode, dan juga frekuensi. Selanjutnya, prinsip kerja generator AC. Generator AC bekerja berdasarkan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik, yaitu perubahan flux magnetik dalam kumparan akan menghasilkan gaya gerak listrik atau yang biasa disebut dengan GGL. Dalam generator, kumparan kawat berputar di dalam medan magnet atau sebaliknya. Perputaran ini menyebabkan perubahan sudut antara medan magnet dan bidang kumparan. Hal tersebut dapat menghasilkan tegangan bolak-balik yang berbentuk sinusoida. Selanjutnya ada rangkaian listrik AC. Dalam rangkaian listrik AC, komponennya itu seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Dan ketiga tersebut itu memiliki perilaku yang berbeda dibanding dalam DC. Contoh perilakunya yaitu yang kapasitor, arus dan tegangannya itu sefase. Induktor, arusnya itu tertinggal 90 derajat dari tegangan. Dan yang terakhir ada kapasitor. Kapasitor itu arusnya mendahului tegangan 90 derajat. Jadi total hambatan dalam rangkaian AC disebut impedansi, yang merupakan kombinasi dari resistansi dan reaktansi. Impedansi itu mempengaruhi besar arus dan fase antara arus dan tegangan tersebut. Selanjutnya juga ada penerapan sumber AC, yaitu penerapan sumber AC itu yang pertama contohnya listrik rumah tangga. Terus yang kedua itu transmisi listrik jarak jauh. Selanjutnya ada peralatan industri. Terus inverter dan UPS. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir ada lampu neon dan LED driver. Kesimpulan dari materi sumber tegangan DC dan AC yaitu tegangan DC atau direct current adalah tegangan listrik yang mengalir searah dari kutub positif ke negatif dan memiliki nilai yang tetap atau konstan, sehingga cocok digunakan pada perangkat elektronik seperti kalkulator, ponsel, dan alat laboratorium. Sumber tegangan DC meliputi baterai, aki, adaptor, panel surya, dan power bank. Sementara itu, tegangan AC atau alternating current adalah tegangan yang berubah arah secara periodik dan umumnya membentuk gelombang sinusoidal. Arus AC lebih efisien untuk transmisi jarak jauh dan digunakan secara luas dalam sistem kelistrikan rumah tangga maupun industri. Sumber utama arus AC adalah generator yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, serta perangkat lain seperti transformator, inverter, dan pembangkit listrik tenaga air atau uap. Karakteristik utama gelombang AC meliputi amplitudo, frekuensi, dan periode dengan frekuensi standar 50 Hz di Indonesia. Dalam rangkaian AC, komponen seperti resistor, induktor, dan kapasitor menunjukkan perbedaan fasa dalam arus dan tegangan, dan hambatan total disebut impedansi. Secara umum, arus DC menawarkan kestabilan tegangan untuk perangkat elektronik kecil, sedangkan arus AC lebih cocok untuk distribusi listrik berskala besar dan penggunaan peralatan rumah maupun industri. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.